Sebanyak 67 anak asuh rentang usia 2 minggu hingga 16 tahun yang ditelantarkan orang tuanya dan ditinggalkan begitu saja. Oleh pengurus panti, mereka dikumpulkan menjadi satu keluarga di Panti Asuhan Peduli Kasih. Kisah nyata dan jeritan hati tersebut. Dari segi fasilitas, mereka memang terbatas. Mereka hanya memiliki 4 ruang kamar dan harus berbagi tempat tidur dalam satu ruangan. Namun begitu, tidak mengurangi rasa bahagia mereka karena memiliki keluarga besar. Si anak hanya bisa tertawa dan menangis. Mereka tidak tahu siapa bapak dan ibunya. Setiap tamu yang datang dianggap orang tuanya. Mereka anak tanpa dosa dan masih kecil harus rela hidup sendiri di dunia. Ketua Komunitas Baca Al-Quran KBA Pensiunan RRI Malang, Sugianto, mengungkapkan, KBA dalam setiap pertemuan pengajian selalu menyisihkan dana dari anggota untuk disalurkan ke panti asuhan atau panti jumbo yang ada di Malang Raya. Sudah 2 tahun ia laksanakan kegiatan seperti dengan lokasi sasaran yang berbeda-beda. KBA datang ke KMDJH. Kisah nyata dan jeritan hati ini tujuannya Bu Reni, kan kita ini satu berbagi kasih, apalagi di bulan yang bagus, bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dan adik-adik juga terbantu. Mudah-mudahan paringi sehat-sehat semua. Amin, amin. Ya. Usia yang ada di sini terkecil 8 bulan sampai SD saat ini yang ada di sini. Dan tentunya kita semuanya menginginkan uluran tangan dari saudara-saudara kita yang mempunyai rezeki lebih. Tentu saja anak-anak ini amat mengharapkan itu semuanya agar kelangsungan hidupnya lebih layak begitu. Dan teman-teman dari KBA ini tentu saja sudah lama dan mempunyai agenda khusus untuk berbagi kasih sebagaimana yang diungkap oleh Ketua KBA. Ini sebagai wujud empati kami aja dari komunitas baca Al-Quran yang pesertanya semua itu dari warga pensiunan RRI Malang dan keluarganya, termasuk keluarganya. Ini sudah berjalan 2 tahun lebih. Mudah-mudahan berjalan selama mungkin sampai Allah berkehendak lain. Itu beliau seorang TKW, Bu. Jadi yang memulai di sini adalah Ibu Miftah, Bu Nur Miftah Ujana, seorang TKW yang emang beliau itu sampai sekarang pangapunten belum punya anak. Terus habis itu beliau juga ada kasus ditinggal sama suaminya juga, dan kebetulan ibunya juga sakit. Akhirnya beliau pengen mengadopsi anak. Alhamdulillah kesampaian, Bu, 1. Terus habis itu ternyata di saat beliau sudah di TKW dan mempunyai dana banyak, itu ternyata ditinggal sama ibunya. Beliau benar-benar merasa, ya Allah kok enggak nutut gitu. Akhirnya beliau inginlah niatnya untuk bekerja ini untuk orang-orang yang membutuhkan, karena pada saat itu Bu Miftah juga nggak mampu membawa ibunya ke rumah sakit. Kebetulan ibunya sakit kanker. Nah dari situ ibu akhirnya mengumpulkan pundi-pundi dari KNDJH, kan itu dulunya sebuah buku. Jadi bukunya itu menuliskan bahwa jeritan hati seorang Bu Miftah yang emang dari latar belakangnya kurang mampu, terus habis itu ingin membahagiakan ibunya tapi tidak kesampaian, terus ditinggalkan oleh suaminya. Akhirnya terbentuklah sebuah panti asuhan ini, Bu, karena juga di Malang ada kasus banyak pembuangan bayi, banyak yang ditinggalkan dan sebagainya begitu. Sekarang udah berapa penghuninya, Bu? Penghuninya sekarang total keseluruhan ada 67, Pak. Usia berapa? Usia yang paling kecil itu 8 bulan, yang paling besar SD. Umur Itu 20. ada yang titipan atau seperti apa proses? Rasanya semuanya di sini terlantar, Pak. Tidak ada yang dititipkan. Kalau kita ada penitipan, mungkin kita tidak mau nerima. Karena selama itu ada orang tuanya, kenapa nggak orang tuanya aja? Terlantar itu maksudnya gimana, Bu? Terlantar itu berarti dibuang, Pak. Kita mendapatkan laporannya dari warga sekitar, pihak kepolisian maupun dari bidan.
60. Umur 67. 18 bulan sampai Dari umur 8 bulan sampai yang paling besar SD kelas 6. Apakah ada yang sampai diadopsi? Ada? Untuk sampai saat ini masih belum bisa, Pak, karena kita harus dapat izin dulu dari Prof Jawa Timur juga, provinsi. Oh, ini izinnya provinsi? Iya, jadi untuk adopsi selama ini saya alihkan langsung ke pihak dinas sosial. Karena di Jawa Timur aja untuk adopsi itu cuma 2 tempat, yaitu di Matahari Terbit Surabaya sama UPT Sidoarjo. Terus bagaimana cara untuk operasionalnya? Operasionalnya sampai saat ini beliau mendapatkannya dari para donatur yang datang ke sini, Pak. Ngoten. Jadi kalau melihat-lihat anak-anak itulah rezekinya anak-anak. Terus bagaimana sistem tentang kesehatan anak-anak? Apakah ada untuk kontrol? Kesehatan sampai detik ini, Pak, kita diawasi oleh pihak puskesmas. Jadi alhamdulillah setiap sebulan sekali kita mendapatkan imunisasi gratis dan biasanya dari pihak puskesmas datang ke sini langsung untuk mengecek anak-anak. Kau digendong sama siapa? Iya, sama Uti. Uti, nak. Bolehkah dibawa pulang? Terus Mbak jumlah karyawan berapa di sini? Jumlah karyawannya total keseluruhan sama lansia ya, Pak, itu 25. Oh, 25. Terus bagaimana mereka apa ada salary? Maksudnya ribut? Ada salary, ada gajinya? Ada, Bapak. Cuma kita gajinya ya semampunya kita. Itu ada tinggal di sini atau di luar? Warga sekitar sih, Pak, kebanyakan. Oh, kebanyakan. Jadi kita memanfaatkan warga di sini yang belum bekerja, kita tarik ke sini. Terima kasih, Bu. Sami-sami.